Kehidupan politik Indonesia masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat kepada kepala negara. Kepala negara pada masa ini dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Bagaimana kehidupan dan perkembangan politik, ekonomi, dan masyarakat pada masa demokrasi terpimpin? Berikut adalah pemaparannya. Perkembangan politik kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin dilatar belakangi pula oleh belum pernah mencapai kestabilan secara nasional pada demokrasi parlementer. Persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut. Menetapkan pembubaran konstituante. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata sangat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah masa demokrasi parlementer yang digantikan oleh demokrasi terpimpin. Pada saat itu pula, sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan kabinet pada masa demokrasi terpimpin adalah kabinet presidensial yang meliputi Kabinet Kerja 1, Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4, Kabinet Dwi Kora 1, Kabinet Dwi Kora 2, dan Kabinet Dwi Kora 3. Berikut adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR hasil pemilu 1955 dan menggantikan dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong atau DPR-DR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin adalah pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945. Penyimpangan kebijakan politik luar negeri yang pernah terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Padahal dalam UUD 1945, politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif atau tidak memihak namun tetap aktif ikut dalam menjaga perdamaian dunia. Kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan politik terpusat pada 3 kekuatan politik terbesar, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar lagi dalam pentas politik nasional. Partai-partai yang ada ditekan agar memberikan dukungan terhadap gagasan presiden. Partai politik yang pergerakannya dianggap tidak sejalan dengan pemerintah akan dibubarkan dengan paksa. Oleh karena itu, partai-partai politik itu tidak dapat menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya.
Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan Persatuan Tarbiyah Islam atau PERTI. Politik luar negeri, LDP dan NEPO. LDP adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara dengan paham kapitalisme. Politik Mercosur. Politik Mercosur merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Pandangan politik ini memiliki keinginan dan anggapan bahwa Indonesia dapat menjadi Mercosur yang menerangi jalan bagi NEPO di seluruh dunia. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana tersebut mendapat tentangan dari Filipina dan Indonesia. Namun pada tanggal 16 September 1963, pendiri Federasi Malaysia tetap memproklamikan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Dasar bagi kebijakan ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi terpimpin dengan pemimpinan Presiden Soekarno yang terjun langsung mengatur perekonomian. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Dapernas. Dewan Perancang Nasional atau Dapernas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembukaan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembukaan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial di masa demokrasi terpimpin masih berkecamuk dengan persaingan antar kekuatan politik yang ada. Ajaran Naskam atau nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Pendidikan pada 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Agar rakyat dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah mendirikan universitas baru di setiap ibu kota, provinsi, dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Kebudayaan dalam bidang seni. Muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat atau Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Kesenian Budaya Muslimin Indonesia atau Lesbumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya.